Siap ya? 3, 2, 1. Jadi di gereja kami sekarang kalau kita memberikan salam, banyak dulu itu salamnya shalom. Shalom itu adalah salam damai sejahtera. Tetapi di dalam gereja kita selain shalom, kita ada ngomong salam 1000 berkat. Ayatnya itu kita ambil dari Ulangan pasal 1 ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu bisa buka bersama dengan saya, ya, Ulangan pasal 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya mau saudara baca sekarang pelan-pelan, kata kamu diganti kata saya, ya. Tuhan Allah nenek moyangku kiranya menambahi aku 1000 kali lagi dari jumlahku sekarang dan memberkati aku seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bersama-sama kita katakan amin. Jadi berdasarkan ayat ini, saya mulai mengajar kepada jemaat bahwa percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memberkati. Ya, makanya untuk mengingatkan mereka di dalam masa krisis, di dalam masa-masa kesukaran, saya mengajarkan kepada jemaat kasih salam 1000 berkat. Biasanya kasih tos sambil ngomong salam 1000 berkat tos. Nah, kalau saudara lagi saya lihat di kamera ini ada yang nonton berdua, nonton bertiga, kasih tos, katakan salam 1000 berkat, kasih tos. 1000 berkat, kasih tos, ya, untuk mengingatkan kita semua. Nah, kenapa saya ngomong tentang 1000 berkat? Fondasinya adalah saudara dan saya harus percaya bahwa pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, dia datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, itu bukan saja untuk supaya kita ini diselamatkan. Betul, memang itu tujuan utama dari Tuhan Yesus. Ya, makanya dia naik ke sorga, ya, dia menyediakan rumah di sorga. Makanya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya 1000% itu tujuan utama, supaya saudara dan saya tidak akan mati untuk selama-lamanya, tetapi memiliki hidup yang kekal, hidup di sorga. Ya. Tetapi saudara juga harus tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini bukan untuk nanti saudara dan saya nanti di surga kita selamat, nanti kita hidup yang kekal, tetapi selama kita masih hidup di kota Jakarta, kita hidup di muka bumi ini, di Indonesia ini, Tuhan mau hidup saudara diberkati. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah tujuan daripada iblis, begitu. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mendeklarasikan bahwa jemaat Cijantung, engkau mempunyai hidup dan engkau mempunyainya dalam kelimpahan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya punya hidup dan saya punya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Itu adalah Tuhan Yesus punya tujuan datang ke muka bumi ini. Tujuan yang bisa saya ngomong tujuan yang kedua. Makanya di dalam perjanjian baru dijelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus, ya, itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bagaimana caranya dia menebus kutuk itu? Karena dia terkutuk karena ada
firman berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Yesus digantung pada kayu salib, dia mati di atas kayu salib, ya. Tentu tujuannya mengampuni dosa saudara, membuat dosa saudara yang merah seperti kirmisi, putih seperti salju, gitu ya, merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba, supaya saudara dibenarkan, dicintai, jadi anak Tuhan, nanti diselamatkan. Tetapi di dalam ayat ini jelas Yesus datang, dia mati di atas kayu salib. Dikatakan di ayat yang ke-14, Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam dia, jadi dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ini termasuk bangsa Indonesia. Jadi tujuannya adalah Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara bangsa Indonesia, Cijantung, ya, engkau mendapatkan berkat Abraham, begitu, ya. Nah, bagaimana caranya saudara bisa dapat berkat Abraham? Simple. Caranya apa? Mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kuncinya adalah saudara harus hidup dalam iman. Ketika saudara hidup dalam iman, engkau diberkati bersama-sama dengan Abraham. Engkau mendapatkan berkat Abraham, ya. Makanya di dalam seri 1000 berkat ini ada part 1, 2, 3, ada berkat Kristus, ada berkat Abraham, ada berkat baru, ada dan lain sebagainya. Ya, ini hanya sekedar introduction saja kepada saudara, ya. Nah, tetapi saudara jangan salah tangkap bahwa saya tidak hanya berbicara berkat 1000 berkat ini adalah uang. Ya, uang hanya bagian daripada itu. Yang saya maksudkan adalah berkat yang mengangkat engkau ketika krisis ekonomi datang. Berkat yang tiba-tiba membuka pintu ketika pintu-pintu yang lain itu ditutup. Berkat inilah yang tiba-tiba membuat saudara mendapatkan promosi ketika bukan gilirannya saudara dapat promosi, tiba-tiba dapat promosi. Yang saya maksudkan berkat adalah tiba-tiba engkau sembuh, padahal dokter ngomong tidak mungkin engkau sembuh. Ya, berkat yang saya maksudkan adalah orang lain berkata sukar, tiba-tiba menjadi gampang, gitu ya. Berkat yang saya maksudkan adalah ketika orang berkata tidak mungkin, ini menjadi mungkin, gitu. Dan berkat ini yang saya ngomong adalah berkat yang melekat, berkat yang menyertai, berkat yang tinggal di dalam diri saudara. Jadi kalau saya bicara tentang 1000 berkat, saya berbicara tentang sesuatu yang supernatural sifatnya. Sifatnya yang ilahi, sifatnya yang ajaib, sifatnya yang luar biasa, begitu ya. Yang membuat engkau itu diberkati ketika engkau itu dalam masa-masa krisis, begitu ya. Pada waktu kenaikan saya khotbah tentang engkau akan menjadi kenyang pada waktu hari-hari kelaparan, gitu ya. Ayatnya kan bunyinya demikian. Engkau tidak akan malu pada waktu hari-hari kecelakaan. Artinya apa? Hari kecelakaan itu mungkin ada. Hari kelaparan itu ada. Tetapi ketika hari kelaparan itu datang, engkau enjoy plenty, engkau itu diberkati. Itu yang saya maksudkan 1000 berkat. Ya, ketika engkau diberkati pada saat bukan musim berkat, begitu. Ketika engkau itu disembuhkan, ketika tidak ada penjelasannya, gitu, tidak ada tanda-tandanya, begitu. Ketika saya berbicara tentang 1000 berkat ini adalah seperti umban dan batu yang kecil yang tidak ada artinya, tidak terhitung, tetapi bisa lebih kuat, gitu, daripada senjata Goliat, begitu. Yang saya maksudkan 1000 berkat adalah yang sempurna, yang datang dari Tuhan, yang membuat engkau tidak khawatir, yang membuat engkau tidak takut, dan membuat engkau percaya bahwa berkat itu ada, berkat itu tinggal di dalam saudara, engkau disebut diberkati, dan berkat Abraham ada di dalam engkau, dan engkau punya hidup itu sekarang, bukan nanti di surga, sekarang, dan engkau akan punya itu dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saudara sudah katakan amin, kalau saudara nonton ibadah, ikut ibadah ini bersama-sama, supaya saya tahu saudara partisipasi. Kalau saudara ibadah bersama dengan istri, dengan suami, kasih tos lagi, katakan salam 1000 berkat, begitu, supaya saya bisa lihat di ini. Ya, puji Tuhan, salam 1000 berkat. Nah, bagaimana Pak saya bisa dapat 1000 berkat ini? Simple. Tadi saya ngomong apa? Hidup dari iman. Nah, saya akan tunjukkan kepada satu saudara, ini yang saya maksudkan dengan 1000 berkat, ya.
ayatnya begini, saudara-saudaraku, di Ulangan pasal yang ke-11. Jadi ketika saudara membaca ayat 1000 berkat yang dari kitab Ulangan ini, kenapa disebut Ulangan? Ulangan itu adalah ulangan daripada janji firman Tuhan, ya, yang diulang. Jadi konklusinya itu ada di dalam kitab ada dalam kitab Ulangan. Jadi yang saya maksudkan adalah saudara harus mengandalkan, saudara harus bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber 1000 berkat. Nah, saudara lihat di sini ayatnya Ulangan 11 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya itu bukan negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar. Nah, saudara, saya mau saudara perhatikan dulu di sini. Ya, mereka tinggal di Mesir selama 400 tahun, ya. Nah, kemudian Tuhan bawa dengan tanda yang ajaib, dengan 10 mujizat tulah. Kemudian saudara ingat ceritanya darah Paskah, begitu ya. Dan ketika tanda darah itu ada tanda perlindungan, begitu ya, keselamatan. Sehingga tulah kematian itu Passover, ya, melewati rumah-rumah orang Israel, ya. Kemudian saudara perhatikan bahwa setiap ada tanda mujizat keselamatan, mereka diselamatkan diiringi dengan mujizat kesembuhan. Mereka semuanya sembuh, 2,5 juta orang kekurangan makan dan lain sebagainya. Alkitab berkata mereka menjadi tentara yang kuat dan non-feeble among them. Ya, mereka bisa berjalan dengan sangat kuat, sembuh seketika. Ya, tetapi bukan saja tanda darah itu disertai dengan kesembuhan, tetapi juga disertai dengan berkat. Mereka keluar dengan kaya raya. Ya, itu sebetulnya gambaran Paskah. Itu kan darah Yesus. Ya, jadi darah Yesus itu bukan saja menyelamatkan saudara nanti, tetapi menyembuhkan saudara saat ini dan memberkati saudara saat ini. Jadi, dan kemudian bangsa itu keluar dipimpin Tuhan. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu ngomong bahwa negeri yang kamu masuki nanti itu nggak sama negeri di mana kamu tinggal. Ya, tanahnya itu nggak sama, suasananya itu nggak sama. Ya, apanya yang nggak sama? Sudah perhatikan kembali di Ulangan 11 ayat yang ke-10 ini. Dikatakan apa? Kalau di Mesir, ya, tanahnya dari yang Mesir ini sudah perhatikan, ya, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Nah, oke, saya kembali ke screen, ya. Saya mau saudara lihat dulu. Jadi Tuhan mau ngomong begini. Tempat di mana kamu tinggal dulu itu, Mesir itu tanahnya itu susah, gitu ya. Kamu tanam benih, gitu ya. Nah, begitu kamu nanam benih, kamu tuh harus dengan keringat, dengan jerih lelah, gitu, mengairinya, begitu ya. Nah, saudara perlu tahu zaman dulu itu nggak ada bendungan, nggak ada irigasi, sistem pompa air, begitu itu nggak ada. Zaman dulu itu mereka mengandalkan air di mana? Sungai Nil, ya. Saudara yang pernah saudara mengerti maksud saya. Kalau lokasi saudara nanam benihnya pinggir Sungai Nil, artinya saudara ambil cedok airnya itu dari Sungai Nil itu nggak jauh. Tapi kalau saudara bayangkan jauh daripada sumber air, saudara pakai gentong, mikul air itu setengah mati, betul nggak? Ya, saudara, zaman dulu itu kalau mereka punya pompa, tapi pakai kaki pompanya, ya. Setengah mati, berkeringat begitu. Nah, setelah berkeringat, ya, kemudian itu hasilnya apa? Kebun sayur, ya, kebun sayur, saudara-saudara. Nah, saya pernah khotbah tentang kebun sayur lawan kebun anggur, ya, atau kebun buah-buahan. Nanti kapan-kapan saya bicara apa bedanya, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ayat itu, ya. Saya kembali ke screen, ya. Nah, kenapa beda? Nah, ayat yang ke-11 lagi, ya. Jadi saudara ingat Ulangan 1:11, sekarang saudara ingat Ulangan 11:11, ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian, dikatakan adalah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Saudara perhatikan di situ, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ini bedanya. Kalau di Mesir, airnya itu dari mana? Dari Sungai Nil, dari muka bumi. Saudara harus ambil susah payah, saudara harus gotong, saudara pompa.
Tetapi tanah Kanaan, tanah perjanjian itu airnya bukan dari sungai. Airnya itu bukan dari susah payah. Airnya itu cukup saudara membuka kedua tangan, menengadahkan ke atas ke langit, sebab hadiah yang sempurna itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, yang di dalamnya tidak ada pertukaran karena bayangan. Dia itu yang real, ya, dan dia akan menurunkan hujan. Ketika engkau memintanya, dia akan memberikan hujan itu. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Ya, bagaimana Tuhan memelihara? Ada mata Tuhan Allah yang mengawasinya. Dan mengawasinya itu dari awal sampai akhir, gitu ya. Dan Tuhan, ayat yang 14, akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Ya, jadi bukan hujan di awal saja, tapi juga hujan di akhirnya. Panjang tahun itu akan ada air, engkau akan hidup dari air yang turun dari langit, ya. Dikatakan sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Tuhan akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya mau mendeklarasikan kepada jemaat JCC Cijantung, Pak Albert, Diaken, semua yang ikut ibadah online di dalam Zoom ini, bahwa janji Tuhan buat saudara adalah engkau akan tinggal di satu tempat, engkau akan tinggal di Cijantung, ya, satu negeri yang gak sama dengan negeri Mesir dari tempat perbudakan. Negeri atau tempat rumah yang kau akan tinggali ini dipelihara oleh Tuhan. Maka Tuhan mengawasinya dari awal sampai pada akhirnya. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu air hujan yang kamu butuhkan, sehingga engkau akan hidup bukan dengan jerih lelah berperuh ambil air dari muka bumi ini, tetapi engkau dan saya akan mengangkat kedua tangan, kita akan hidup dari air yang turun dari surga. Dan turun dari surga itu dari awal sampai pada akhirnya itu akan cukup. Sehingga apa? Sehingga engkau bisa mengumpulkan bekal, engkau bisa mengumpulkan gandum, engkau mengumpulkan binatangmu, engkau mengumpulkan minyakmu, engkau mengumpulkan anggurmu, engkau mengumpulkan bahkan rumputmu di padangmu, bahkan engkau akan makan dan engkau akan menjadi kenyang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya taruh tangan di dada sambil berkata, aku percaya 1000 berkat Tuhan sediakan buat aku. Katakan amin. Nah, ini yang saya maksud dengan 1000 berkat. Jadi 1000 berkat itu bukan karena jerih lelah, bukan jerih payah, bukan dengan kekuatan, bukan mengandalkan kehebatan, bukan mengandalkan pikiran, kekuatan kita, tapi mengandalkan air yang dari langit. Itu bedanya, ya. Jadi tugas saudara dan saya cuma nanam benih aja, ya, sama. Tapi kalau di Mesir nanam benih, ambil air susah payah, jadinya kebun sayur. Tapi kalau saudara tinggal di negeri perjanjian, ya, engkau tanam benih, engkau hidup dari air dari surga, iya toh? Iya toh? Dan kemudian hasilnya adalah kebun anggur, hasilnya adalah gandum, hasilnya adalah berlimpah-limpah. Pemeliharaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Jadi kuncinya adalah, ya, kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan. Kuncinya adalah jerih lelah, jerih payah, itu sudah ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa saya ngomong begini? Saya bisa membuktikan kepada saudara kalau ngajar secara teologis begitu. Kalau saudara perhatikan betapa sengsaranya Tuhan Yesus, ya, itu sebetulnya semuanya itu ada ada maknanya begitu, ya. Saudara, kita baca Tuhan Yesus bagaimana dia di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, saudara baca jelas semua kitab Injil itu ngomong keringatannya ini bercucuran darah, ya. Kalau saudara seorang dokter, saudara belajar itu artinya hematidrosis, artinya saudara berkeringat darah, ya, satu kondisi yang jarang terjadi di dalam manusia, tetapi itu kalau terjadi itu penyakitnya namanya hematidrosis. Kenapa Yesus itu harus berkeringat darah di Taman Getsemani? Sebetulnya
penulis Injil ini mau membuktikan bahwa sebetulnya itu mengacu kepada kutuk yang terjadi di zaman mula-mula di Taman Eden, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya ketika dia diserahkan kepada Pontius Pilatus itu ya membuat mahkota. Mahkotanya jelas dari semak duri. Saudara bisa bayangkan ngapain harus dari semak duri? Supaya semua orang Yahudi dan semua orang Israel yang baca firman Tuhan, yang datang, yang ditulis dengan jari Tuhan, ditulis oleh Musa, ya toh, ya, yang dinamakan kitab Taurat itu, kitab Taurat itu berkata demikian, ya. Karena manusia itu jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, maka terkutuklah tanah karena engkau. Nah, jadi tanah ini terkutuk. Makanya kalau saudara mau ngambil air dari tanah di dunia, dari sungai Nil, ini apa? Engkau, ayat itu dilanjutkan, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Makanya engkau nanam di tanah ini, di muka bumi ini, engkau ngambil air dari sungai Nil, dari tanah ini, itu dengan jerih lelah engkau cari rezekimu, dan yang kau hasilkan adalah kebun sayur. Itu intinya begitu, ya. Kemudian saudara perhatikan di ayat yang ke-18. Setelah itu yang saudara hasilkan apa? Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Ayat yang 19 sekali lagi. Dengan berkeringat atau dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, jadi sekali lagi kita kembali kepada kata keringat, berpeluh. Makanya Yesus berpeluh ke darah. Tujuannya apa? Supaya engkau tidak perlu berpeluh darah lagi. Ya, toh? Dan kenapa Yesus harus dipasang mahkota duri? Supaya kutuk di kepala jari lelah ini itu ditanggung di atas kayu salib. Ya. Nah, saudara perlu tahu bahwa kalau saudara pergi ke Israel, ya, Pak Albert itu kadang-kadang bawa rombongan ke Israel, dan kalau saudara punya berkat, saudara berdoa, saudara pasti bisa ke Israel. Dan kalau saudara ke Israel, biasanya saya kasih tunjuk kepada jemaat yang ikut, bahwa ingat, ya, Israel itu punya tumbuh-tumbuhan yang natural, begitu ya, yang disebut pohon duri atau semak duri itu banyak. Ya, biasanya kalau ke Dominus Flevit, saudara akan lihat ya, kayak pohon seperti ini ya, itu biasanya banyak. Nah, saudara bisa lihat contohnya. Nah, ini banyak ini di Israel. Saudara lihat, ini pohon ini belakangnya itu apa? Dome of the Rock kan, Jerusalem ya. Ini diambil dari Dominus Flevit. Saudara lihat durinya, panjang nggak? Panjang dan besar. Dan itu yang dibikin jadi mahkota, dan itu yang ditancapkan di atas kepala Tuhan Yesus. Oke, ya, saya kembali ke screen ya. Nah, jadi itulah yang saya maksud, bahwa 1000 berkat ini engkau bisa dapatkan, ya, di mana engkau akan hidup sekarang ini di negeri, di tanah, ya, yang Tuhan pelihara. Engkau nanam benih saja, airnya dari langit, dari atas, ya, dan turun dari atas, dan Tuhan akan menyediakan hujan itu lengkap dari awal sampai akhir, hujan awal sampai akhir, dipelihara dari awal sampai akhir, supaya apa? Engkau bisa mengumpulkan, engkau bisa punya bekal, engkau akan makan dan kenyang, begitu. Oh, haleluya. Ya, makanya Yesus Kristus itu dikatakan begini, dan saya punya banyak ayatnya sebetulnya, oke? Ini hanya sekedar ini ya, introduction ya. Nah, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, yang percaya katakan amin. Haleluya. Jelas kan? Nah, kenapa saya mulai bicara sampai 10 seri tentang 1000 berkat? Itu gara-gara ada satu jemaat, ya, saya tunjukkan kepada saudara fotonya, ya. Nah, jemaat ini namanya Tan Li Jian, ya. Saya kenal dengan Tan Li Jian, ya. Dia sudah 5 tahun jadi international student di Australia. Dia setia ibadah. Kalau saudara ikut ibadah di Australia, di tempat saya, yang bagian pegang kamera, pokoknya multimedia,
yang bagian seksi sibuk perlengkapan itu dia, walaupun dia ini wanita. Ya, wah, setia cinta Tuhan, setia melayani. Oke. Nah, tapi saya juga tahu bahwa dia datang dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Kenapa saya berkata tidak mampu? Karena saya tahu rumahnya, saya tahu backgroundnya, saya tahu keluarganya. Duh, Bapak kok bisa tahu? Nah, karena jemaat itu tahu saya itu tiap bulan pulang ke Indonesia. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Jadi saya punya pekerjaan lain. Jadi messenger post. Jadi kalau bahasa Indonesianya Gojek internasional gitu ya, Gojek gereja. Jadi jemaat itu titip barang, ya titip untuk keluarganya, untuk apa. Nah, termasuk Lijen ini sering titip. Dan pada waktu titip itu, aduh Tuhan, barang-barang yang aduh Tuhan ya. Dan saya tahu ibunya itu rajin ibadah di gereja di Surabaya. Kan saya kalau tiap bulan kan pasti khotbah di Surabaya. Pasti ketemu mamanya, udah tua gitu ya. Bapaknya itu stroke, jalan itu nyeret gitu, sudah nggak bisa kerja begitu ya. Dan saya pernah ke rumahnya, sewempit di gang gitu ya. Saya sampai mobil saya itu nggak bisa lewat, saudara, harus jalan. Saudara bisa bayangkan ya, di kota Surabaya, kemudian rumahnya itu kecepit di Samuel Kampung begitu ya. Kalau ke gereja ibadah di Betani Manyar, di Betani Nginden itu naik bemo ya. Jadi saya nggak habis pikir kok bisa ngirim anaknya sekolah di luar negeri. Itu nggak habis pikir saya ya. Satu ketika bulan Juni ya, ibunya itu datang ke saya ya. Waktu saya bawa titipan barang, ya cuma coklat begitu ya. Anaknya itu mau nyenengkan orang tua. Mamanya itu nangis di depan saya. Aduh Pak, saya bersyukur Tuhan itu baik Pak. Lijen itu bisa keluar negeri sekolah. Kerja saya ini dibiayai sama dia. Kita ini hidup nih, adik-adiknya sekolah dibiayai sama dia. Duh, saudara-saudara, aku sampai nangis geru-geru gitu. Saya dalam hati, saudara-saudara. Nah, saya kan tahu Lijen itu kan student. Ya, student di Australia. Student, bukan permanent resident loh. Student. Izin kerjanya itu cuma 20 jam. Mau kerja apa di Australia? Iya toh. Saya tahu kerjaannya lagi. Kerjaannya itu pembantu rumah tangga. Khususnya itu apa? Babysitter, jaga anak kecil. Mau digaji berapa, saudara-saudara? Ya, untuk bayari dia punya uang sekolah, bayari orang tuanya, ya, ya, rasanya nggak mungkin, saudara. Betul tidak mungkin. Pembantu rumah tangga atau babysitter. Tetapi ini yang saya mau ngomong kepada saudara, bahwa berkat itu melekat kepada engkau. Dan berkat itu sifatnya supernatural. Dan ini yang saya mau bicara kepada saudara, bahwa berkat Abraham itu diberikan kepada saudara. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Dan bagaimana engkau diberkati bersama-sama dengan Abraham, engkau hidup dari iman. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Lijen itu penuh dengan iman, dia percaya, dia melayani, dia ke gereja. Tidak pernah saya lihat bolos, setiap minggu datang dan melayani. Ya, satu ketika tahun lalu itu, gara-gara cerita ini saya khotbah ini, dia datang kepada saya nangis, dia berkata, Ko, dia panggil saya Ko ya. Dia ngomong, Tuhan itu luar biasa. Ya, ketika bulan April itu, sebelumnya Maret April, saya mulai bicara satu seri yang namanya Buka Mata Hati. Dan kemudian ada jadi keluar lagunya yang Pak Albert bantu ya, bikinkan musiknya dan lain sebagainya, recording di Impact ya. Dan Lijen ngomong, saya setiap hari dengarkan lagu itu, doa itu saya dengarkan, bahwa tepung yang kecil segenggam tangan itu tidak akan habis, bahwa 5 roti dengan 2 ekor ikan itu bisa kasih 5.000 orang makan. Tiap hari saya naikkan doa itu ya. Dan saudara tahu, saya sampai terharu kalau setiap cerita ini. Maaf ya saudara-saudara, sampai mau nangis.
Karena saya tahu susah, saudara. Orang yang tidak punya permanent resident dan merantau di luar negeri, tidak punya keluarga, tidak punya koneksi, bekerja kebanyakan dapat tekanan. Ya, saudara tahu orang yang jadi TKI lah. Kira-kira gaji itu TKI lah paling besar. Gitu. Saudara tahu ternyata dia itu kerja di satu keluarga. Ya, keluarga ini orang Korea dengan orang bule menikah punya 2 anak. Ya, dan dia juga baru kenal, nggak lama kenalnya kerja di situ. Ya, dan keluarga ini hampir cerai, tetapi dia doakan, dia bawa ke gereja, dia injilin, nggak jadi cerai. Begitu nggak jadi cerai, mereka percaya dengan Lijian, mereka minta Lijian untuk tinggal di rumah mereka, makan di rumah mereka, hidup bersama dengan mereka, sehingga Lijian tidak perlu lagi bayar uang sewa, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar air, tidak perlu bayar transport, tidak perlu bayar pajak, dan dikasih gaji. Dan pada waktu dia diambil, dia dikasih gaji itu di depan, saudara-saudara ya. Dan ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara gajinya. Supaya saudara tahu bahwa saya itu nggak main-main waktu ngomong. Nah, gaji ini saudara lihat di situ, ada satu transfer yang dilingkari biru sebagai housekeeper ya. Housekeeper itu ya pembantu rumah tangga lah ya, $20.000 yang transfer, dan karena dia butuh sebagian cash, dia dikasih 5.000 cash. Jadi sebetulnya totalnya 25.000 Australian dollar gaji di muka. Saya mau tanya sama saudara, ada tak bos ngasih gaji di depan untuk pembantunya, itu ada nggak? Ayo Pak Albert, coba tolong di unmute. Saya tahu Pak Albert dengar ini. Ayo Pak Albert punya pegawai, ada yang dibayar di depan nggak gaji? Pak Albert, ada Pak. Mana Pak Albert? Nggak ada Ya ya? Pak, Oke. ada Pak. Gaji di muka nggak ada ya? Nggak ada ya? $25.000 loh Pak, $25.000 itu kalau saya hitung uang rupiah itu 250 juta rupiah, oke? Ya, 250 juta rupiah di depan sebagai babysitter. Orang-orang waktu saya ngomong begini, orang-orang Indonesia ngomong begini, loh Pak, mana ada bos kasih gaji 1 tahun di muka apa 2 tahun di muka? Mana ada? Saya bilang sama mereka, siapa yang bilang tuh gaji 1 tahun di muka, 2 tahun di muka? Itu cuma gaji 3 bulan di muka. 3 bulan. 1 tahun itu ya kalikan 400.000, 1 miliar. Nangis saya ini, saudara-saudaraku. Gak pernah dengar ada kesaksian model begini. 1M. Bersih. Gak dipotong pajak. Cash. Bukan hanya itu, Lijian itu kadang setiap minggu kalau pergi itu pamit sama saya itu ngomong begini, tolong doakan ya, saya ini lagi kesulitan, kenapa harus apply visa Europe Schengen, ya no, tolong doakan karena ini kan aku statusnya student, ya no, setiap perpanjangan visa dulu saya tahunya nggak punya uang gitu ya, akhirnya saudara tahu, akhirnya harus apply visa Schengen. Saya tanya loh, kenapa visa Schengen? Iya karena aku mau diajak jalan-jalan kok. Ke Swiss, ke Italia, ke El Duomo, ke Lake Como, ke sana, ke Dubai. Saya bilang sama Lijian, aku aja nggak pernah ke Lake Como, cuma dengar tok di Italia. Ya. Kamu sudah sampai di sana, ya. Saya belum pernah ke Fiji, dia sudah diajak ke Fiji. Ya, sebelumnya diajak ke Taiwan jalan-jalan, bawa anak. Ya, setiap mau pergi pamit sama saya, aku pamit, aku naik Emirates begitu, A380, aku tanya, tiketnya diberikan apa sama bos? Bisnis kok. Aku bilang, saya aja nggak pernah naik bisnis ekonomi, dia sudah naik bisnis, saudara-saudaraku, ya, sampai Eropa, sampai Dubai, sampai mana-mana, sampai Taiwan, kemana, setiap terbang China Airlines, semuanya bisnis kelas. Satu gereja gempar, saudara-saudara, gempar. Karena apa? Karena tidak pernah ada orang kerja model yang kayak gini itu nggak pernah dengar. Kita tuh nggak pernah dengar. Yang kita dengar itu orang kalau
student visa, kerja lebih dari 20 jam, melanggar hukum, takut ditangkep gitu ya, ditekan, disuruh-suruh, kalau tidak dilaporkan imigrasi, paspornya ditahan, paling dikasih gaji $900 itu 1 bulan, saudara-saudaraku. 9 juta itu sebulan. Ya, dia ini 100.000 setahun, saudara-saudara. Bersih. Sampai nangis sama saya, makanya mamanya nangis. Waktu dia terbang, dia bilang, "Kok hari ini aku terbang ke Eropa. Hari ini juga mama ambil sertifikat rumah dari Bank BRI di Indonesia." Saudaraku, hutang rumahnya lunas. Ya, hutang adiknya lunas. Hutang keluarganya, semua dia yang membiayai. Saudara-saudaraku, kenapa ini bisa? Saya mau sampaikan kepada saudara. Memang 5 tahun pertama dia menderita setengah mati di Australia. Tapi tiba-tiba ada satu breakthrough. Boom, terjadi. Ya, begitu itu terjadi, saudara-saudaraku, dia hidup. Jadi semua yang dia tanam, saudara-saudaraku, itu bukan lagi dengan jerih payah ngambil air dari sungai Nil, tetapi Licen hidup mengandalkan air yang turun dari langit, dari surga, di mana mata Tuhan tertuju, dia dipelihara, ya toh, dari awal sampai akhirnya. Hujan Tuhan berikan pada masanya awal sampai akhirnya, ya, supaya kamu bisa mengumpulkan gandummu, supaya bisa nabung, supaya hidup dalam segala kelimpahan. Dan saya mau buat satu statement demikian, lebih baik jadi pembantu rumah tangga yang diberkati Tuhan daripada jadi orang kaya yang tidak diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, lebih baik jadi kacung, lebih baik jadi kayak dia, ya, tetapi diberkati oleh Tuhan. Makanya Yusuf, saudara lihat, Yusuf itu ada di Mesir. Ya, dia kerjanya apa? Pembantu rumah tangga, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, tuannya melihat Tuhan menyertai Yusuf, maka rumah tuannya Potifar itu dan semua kepunyaannya diberkati karena Yusuf ada di sana. Jadi bukan karena Potifar itu pintar, Potifar itu hebat, bukan, tapi karena Yusuf di sana, makanya Potifar itu diberkati. Makanya Potifar itu diberkati, saudara-saudara. Ya, jadi saya lihat ini bisa terjadi bahwa pembantu rumah tangga namanya Tan Licen, ya, dia bekerja jadi babysitter dan keluarga itu nggak jadi pecah, keluarga itu diberkati gara-gara Licen itu ada di sana. Makanya mereka itu memberkati Licen dengan uang sebesar itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, kenapa saya cerita ini? Menguatkan saudara bahwa berkat 1000 berkat itu sedang dalam perjalanan ke rumah saudara. Sekali lagi, kenapa saya cerita ini? Saya mau ngomong kepada JCC Jantung, saya mau ngomong sama Pak Albert bahwa 1000 berkat sedang dalam perjalanan menuju rumah saudara. Loh, Bapak kok bisa tahu, Pak? Saya belum mengalami. Saya tidak melihat tanda-tandanya. Saya tidak melihat ada buktinya. Tapi saya tahu bahwa 1000 berkat dalam perjalanan. Loh, Bapak kok tahu dari mana? Tahu saya. Karena bukan kebetulan saudara ini ada sekarang. Saudara dengar saya bicara. Bukan satu kebetulan gembala saudara baru sejam setengah yang lalu kira-kira itu baru kontak saya WhatsApp. Saya rencana keluar kok tiba-tiba saya lihat handphone. Biasanya nggak lihat kalau malam-malam. Ya, kemudian saya telepon. Saya bilang kalau Pak Albert, saya siap untuk bicara, ya toh. Kalau Pak Albert yang ngomong, ya mau topik apa? Ya itu yang 1000 berkat. Makanya saya bilang ini bukan kebetulan, dan kalau saudara bisa dengar ini, itu pun bukan satu kebetulan. Dan saya mendeklarasikan bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi engkau 1000 kali lagi dari jumlahmu yang sekarang dan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Ulangan 1 ayat yang ke-11 terjadi dalam hidup. Katakan amin, amin, amin. Ya. Jadi untuk mengingat kata firman ini, Ulangan 1:11 ini, ya,
Kiranya Tuhan Allah nenek moyangmu menambahi engkau 1000 kali lagi dari jumlah yang sekarang dan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya. Ketika saya dapat ide ini, dapat firman ini dan sampaikan dalam 8 minggu di kota Sydney, pemain musik kami yang namanya Chandra itu mengarang satu lagu dan kemudian anak-anak itu bikin lagu ini dan menyanyikannya. Ya, jadi Pak Albert katanya mau memutarkan. Saya nggak tahu caranya bisa muter YouTube-nya di sini gimana caranya, tetapi kalau bisa diputarkan, kita nyanyi satu lagu ini, saudara belajar menghafalkan ayat ini, ya. Kemudian bridge-nya itu saya ambil dari kitab Amsal, dan setelah lagu ini diputar, ya, kemudian baru kita akan berdoa, mendeklarasikan 1000 berkat atas JCC Jantung dan jemaat. Amin. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Kami berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Buka mata hati kami ya Tuhan, supaya mata kami melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah persoalan, bahwa Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka mata hati kami ya Tuhan, sekalipun hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli, yang kami lihat tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang. Sekalipun hanya ada 5 roti dan 2 ikan, yang kami lihat adalah 12 bakul penuh setelah 5.000 orang makan sampai kenyang. Buka mata hati kami ya Tuhan, biar kami melihat di balik awan kecil sebesar telapak tangan ada hujan berkat yang Kau janjikan. Biar kami melihat di dalam lembah kekelaman ada gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Buka mata hati kami ya Tuhan, agar kami percaya tongkat biasa sanggup membelah laut, membuka jalan di saat tiada jalan. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat melihat ada kupu-kupu cantik di dalam setiap ulat dan kepompong. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk melihat ke gunung-gunung. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Buka mata hati kami